Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar tentang grafik PWS KIA. Ya, ini sebelum kita membuat grafik PWS KIA, kita menentukan akan membuat grafik cakupan apa. Ada K1, K4, atau neonatal KN, ataupun cakupan persalinan. Ya, kita akan membuat tentang cakupan K1 ya, karena untuk K1 prosentase keberhasilannya adalah 90%. Ya, sebelumnya kita membuat garis terlebih dahulu, itu ada garis tegak lurus horizontal dan vertikal. Ya, kemudian kita tuliskan bulannya dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Ya, kita tuliskan bulan Desember, angka di dekat bulan Desember itu 90. Ya, karena total 90%, maka kita akan cari tiap bulan itu angka capaian yang harus ditargetkan tiap bulan untuk K1 itu berapa. Dalam satu tahun itu ada 12, sehingga 90 dibagi 12, yaitu 7,5. Ya, jadi kita hitung mulai dari Januari, kita tuliskan Januari itu 7,5, kemudian 1,5 ke Februari ya. Jadi menambahkan sampai Desember itu 90. Nah, kita menentukan ini bulan apa. Jadi kita tuliskan targetnya dengan garis putus-putus, yaitu bulan Maret. Maka kita tuliskan garis putus-putus di bulan Maret, sejajar dengan bulan Maret. Kemudian misal ini ada cakupan persalinan, banyaknya adalah 80%. Nah ini 80 dibagi 12 sama dengan 66. Jadi tiap bulan cakupannya adalah 6,6%. Dan ditambahkan ya, bulan Februari jadi 13,3, bulan Maret 20,0, sampai Desember itu 90. Sampai 80. Nah, ini bulan apa? Targetnya bulan Agustus. Maka untuk garis putus-putusnya harusnya di bulan Agustus ya, bukan di bulan September. Di bulan Agustus. Oke. Kemudian di sini kita ada lagi nih contoh K1. Setelah ditulis grafik seperti itu, di bawah Januari itu kita tuliskan presentasi kumulatif, kemudian presentasi bulan ini, presentasi bulan lalu, kemudian tren dan nama desa. Serta nama puskesmas ada di paling kanan. Oke, untuk nama desa kita tuliskan untuk persentase kumulatifnya yang paling besar, yaitu desa A ada 65, desa B itu 55, desa C itu 53, desa D 42, desa E 32. Ya, kita tuliskan baloknya sesuai dengan persentase kumulatifnya. Misal desa A 60%. Jadi letak garisnya, garis horizontalnya itu antara bulan Agustus dan September, yaitu antara 60 sampai 67. Kan 65, jadi antara itu ya. Oke, kemudian berikutnya B, C, D, E juga sama. Ya. Jadi angkanya itu mendekati bulan yang sesuai gitu untuk jumlah rata-rata prosentasenya. Dan jangan lupa targetnya itu ada di bulan Juni, yaitu 45%. Maka jangan lupa dibuat garis titik-titik ya, putus-putus, garis putus-putus di bulan Juni. Nah, kemudian kita cari dulu juga, nanti di situ ada data sebetulnya ya. Bulan ini itu 15 untuk kelas desa A cakupannya, untuk bulan lalu cakupannya 10.
Lah, cakupan bulan ini di desa A lebih tinggi dibandingkan bulan lalu, maka trennya adalah meningkat. Tanda panahnya meningkat ke atas, naik ke atas ya. Kemudian untuk desa B, prosentase bulan ini 75, 7,5 gitu ya, 7,5. Prosentase bulan lalu 7,5. Tidak ada peningkatan, jadi strip. Kemudian desa C, cakupan bulan ini 5, cakupan bulan lalu 6. Jadi terjadi penurunan, sehingga untuk trennya tanda panahnya itu menurun. Begitu juga dengan desa D dan desa E maupun puskesmas. Ya, setelah kita lihat di gambar untuk analisisnya, kemudian kita bikin tabel ya untuk analisis. Desa A ya, cakupan terhadap target, cakupan kumulatifnya itu 65, padahal targetnya cuma 45. Maka ada di atas ya, di atas garis target, sehingga kita beri tanda plus ya di atas. Ya, itu di tabel bawah terlihat ada A, B, dan C itu tanda plusnya di sebelah atas ya pada tabel. Ya, kalau kita lihat di grafiknya ya, untuk desa A, B, dan C target kumulatifnya di atas target. Ya, kalau A adalah 65, B adalah 55, dan C adalah 53. Semuanya itu di atas target ya, karena targetnya adalah 45%. Sedangkan desa desa D dan E kumulatifnya adalah 42 dan 32, berada di bawah target 45%, sehingga tanda plusnya untuk desa D dan E berada di bawah ya, di kolom yang kedua itu tanda plusnya ada di bawah ya, cakupan terhadap targetnya di bawah. Sedangkan untuk tren ya, untuk tren ini untuk desa A naik, desa B itu tetap, desa C itu turun, desa D itu naik, desa E itu turun. Nah, kemudian kita lakukan ini status. Kalau di atas seperti desa A, di atas cakupannya, kemudian trennya naik, maka baik. Desa B juga cakupannya di atas, trennya tetap berarti baik. Desa C di atas tapi turun, maka trennya kurang. Desa D di bawah, trennya naik maka cukup. Dan desa E tren cakupannya di bawah dan trennya turun, berarti status desanya jelek. Makanya perlu adanya penanganan untuk desa E dan penata laksanaannya lebih lanjut dengan koordinasi antara bidan desa, puskesmas, serta tokoh masyarakat setempat. Ya, di sini juga ada contoh, nanti tolong kalian dibuat grafiknya, kemudian dilakukan analisisnya ya. Tolong ini tugasnya dikumpulkan di tempat yang disediakan, yaitu ada di Edu Stikes Muhammadiyah Gombong. Silakan bagi yang mau mencoba selain mahasiswa Stikes Muhammadiyah Gombong semester 5, boleh untuk mencoba membuat grafik PWS-KIA dan melakukan analisis. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.